Hidup ini memperlihatkan ada hal-hal yang bisa kita ubah dan ada pula hal-hal yang meskipun kita sudah berusaha untuk mengubahnya, tetapi tetap tidak bisa kita ubah. Seseorang yang tidak pandai berhitung bisa pandai mengolah angka dengan belajar matematika. Seseorang yang miskin dan menjadi beban bagi orang lain, dia bisa berubah menjadi mandiri melalui usaha dan kerja keras. Tapi siapakah orangnya yang bisa mengubah sosok yang sudah tua renta menjadi bayi kembali? Siapakah orangnya yang bisa mengubah nasi yang sudah menjadi bubur untuk kembali menjadi nasi? Kebahagiaan hidup bukan pada kemampuan mengubah sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Tapi bahagia itu lahir dari benarnya cara pandang, sikap dan perbuatan dalam suasana yang serba tidak pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sungguh luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran itu menjadi literatur untuk penduduk yang ada di alam jagat raya. Ketika orang tidak menjadikan Al-Quran menjadi literatur, mereka pasti salah, khilaf, keliru dalam kehidupan. Bapak Ibu pasti sudah tahu, wilayah yang ada di timur Indonesia belum melihat Al-Quran, rambutnya sudah terlebih dahulu keriting. Belum melihat Al-Quran, badannya hitam keling. Tetapi justru Al-Quran hadir untuk membuat rambut yang keriting, badan yang hitam keling itu damai, tentram, dan menjadi harta bagi kehidupan. Teringat di dalam surat 3 ayat 140. Ketika perang Uhud, kamu terluka. Saat perang Badar, mereka juga terluka. Allah pergilirkan masa kejayaan dan kehinaan itu kepada manusia. Kekuatan itu lahir dari sebuah ayat-ayat Allah yang jika dijadikan menjadi sebuah sumber dari segala sumber hukum, maka tidak ada artinya ketika kita membawa Al-Quran ke tengah-tengah orang yang rambutnya keriting. Saya pernah membawa sebuah puisi. Biarkan orang berkata rambutmu keriting. Biarkan saja orang berkata badanmu hitam keling. Biarkan saja orang berkata kamu koteka, tertinggal, terbelakang dan miskin. Tetapi di tangan kananmu ada Quran, menjadi sebuah pencerahan bagi kehidupan. Hari ini orang yang koteka dan keriting itu mengatakan, kasihan deloh, kalian baru belajar telanjang, kami sudah pengalaman. Kenapa? Begitu mulianya Allah mencerdaskan penduduk bumi. Tidak saja mencerdaskan, justru mencerahkannya dengan literatur yang namanya Al-Quran itu. Rambut yang keriting bagi Fadlan itu adalah rahmat. Badan yang hitam keling itu adalah tumpuan perjuangan. Apa yang terjadi bagi mereka-mereka yang ada di seluruh pedalaman Irian? Hari ini Al-Quran sangat tidak cukup bagi mereka. Dulu kita buat program satu orang, satu rumah, satu Al-Quran. Masyarakat protes.
Setiap orang harus satu Al-Quran. Bahkan kami harus mengantar Al-Quran dari Sumatera, dari Aceh sampai ke Irin, itu pun tidak cukup. Karena harus dibawa ke atas gunung. Ada sebagian orang yang tinggal di atas pohon. Dia ingin membaca Al-Quran di atas pohon yang tinggi itu. Walaupun dia keriting, tapi dia bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk Indonesia. Walaupun badannya hitam kering, tapi dia bisa membaca Alhamdulillahirrabbilalamin untuk saudaranya di kawasan tengah dan barat Indonesia. Walaupun dia terbelakang mendapatkan ilmu Islam, tetapi dia berdiri menjadi cahaya matahari untuk bangsa. Ketika perang Uhud kamu terluka, pada saat perang Badar mereka juga terluka. Allah pergilirkan masa kejayaan. Bangkitlah dakwah itu. Walaupun dengan satu sabun mandi, di balik sabun mandi itu ada Al-Quran. Sehingga setelah dia wangi, dia harum, Al-Quran membuat dia menjadi harum dan wangi sepanjang masa. Kekuatan itu ada karena Al-Quran menjadi literatur bagi kehidupan. Dari manapun orangnya, Bapak Ibu pasti tahu, tidak mungkin seorang kepala suku bisa baca Al-Quran. Saya teringat pada tahun 1999, saya ceramah di Masjid Hikmah Bangka. Kepala suku mengatakan kepada saya tidak layak hanya jadi kepala suku saja. Kalau bisa saya jadi imam, caranya adalah saya harus menikah ustazah dari Jawa. Hari ini ustazah itu mendampingi kepala suku, akhirnya tidak jadi kepala suku tapi juga jadi imam. Karena Al-Quran yang didakwakan oleh istrinya sendiri. Begitu mulianya Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mengapa dia tidak ada keraguan? Karena dia adalah literatur yang menginformasikan orang-orang sukses pada masa lalu. Bahkan akan menjadi orang sukses pada masa akan datang. Mengapa dia tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang yang bertakwa? Karena dia telah mencerdaskan orang masa lalu untuk mendapatkan masa kejayaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tauhid, akidah itu kuat dengan Al-Quran, yakin dan percaya, ketika Indonesia emas, ketika 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, kalau Al-Quran bergerak dengan sempurna dari tangan-tangan Bapak Ibu semuanya, pasti apa-apa yang hari ini menjadi kehinaan bagi bangsa itu dipelgirkan dengan bangsa yang terbaik karena ayat-ayat Allah. Jangan kamu lemah, jangan kamu bersedih. Kamu umat yang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu menjadi bangsa pengadil. Kamu menjadi wasit. Kamu menjadi saksi. Jika Al-Quran itu merubah keadaan kamu dari hati, pandangan, pendengaran. Orang Irian yang hitam itu menurut orang keras. Tetapi Fadlan menghadapinya. Walaupun tombak, panah, penjara yang menjadi hiburan hari-harinya dakwah Ustadz Fadlan. Tapi bukan impiannya itu. Yang penting lisannya membaca alif, ba, ta, sa, jim sampai dengan ya. Kekuatan itu yang mendorong kita bekerja untuk Allah. Kekuatan itu yang mendorong kita bersama-sama dalam sebuah jamaah yang besar. Menghadirkan kebaikan untuk anak bangsa Indonesia. Hari ini kita malu dari penduduk mayoritas muslim itu hanya 1,1% yang hafizah Quran. Jadi penduduk terbesar itu di mana orang Islam, di mana para dai, di mana kita? Kalau kita mau satu abad Indonesia merdeka dengan Al-Quran, mulai dari saat ini kita berubah. Mulai dari saat ini kita hijrah, mulai dari saat ini kita membuat perubahan.
Saya sungguh yakin, sungguh percaya. Ketika 2025, sebelum Allah memanggil nyawa saya, sudah ada 10.000 penghafal Al-Quran dari Nuar Irian. Lalu saya meletakkan dada di tangan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebuah energi bagi kehidupan kita. Bergerak dari sisi itu untuk membuat orang lain membaca ayat-ayat Allah. Al-Quran sungguh terinspirasi di mana saja. Jika kita memulai, kata Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami jadikan Al-Quran itu menjadi pelajaran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Marilah kita mengambil pelajaran dari Al-Quran, sehingga prospek kehidupan kita adalah mutafakun alai, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ingin mati dalam keadaan baik, ingatlah kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah Maha Suci, karena berasal dari Allah dalam keadaan suci. Hidup di alam raya dalam keadaan suci, agar suatu saat nanti pulang kepada Allah dalam keadaan suci untuk mendapatkan piala kesucian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Orbon, lulusan Farmasi Islam Malaysia. Sekarang lagi menempuh S2 Pemerintahan di Unisma Bekasi. Aktivitas saya selain seorang terapis, kemudian aktivitas yang lain, saya sebagai pendiri sekolah Madrasah An-Nur, kemudian Tahfidzul Quran di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jusman Nur Tonggo. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Kaula Indonesia, jurusan Sumber Daya Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Yusron Watorang, asal suku Irarutu. Alhamdulillah sudah hafal setengah juz. Nama saya Salim Abdullah, saya dari Asmat. Alhamdulillah sudah hafal setengah juz. Nama saya Azwar Mirdan Furu, saya dari suku Irarutu. Alhamdulillah sudah menghafal setengah juz. Nama saya Saiful Iba, saya berasal dari Fakfak. Alhamdulillah sekarang saya udah hafal 5 juz. Nama saya Jangkur Rabus Keninggai, saya dari Fakfak. Alhamdulillah udah menghafal 3 juz. Perkenalkan, nama saya Risa Rumagesan dari Fakfak. Alhamdulillah saya udah menghafal 2 juz. Nama saya Sulam Batiran, berasal dari Fakfak. Alhamdulillah saya sudah menghafal setengah juz. Nama saya Akbar Abdul Samad Rungkabung, asal saya dari Raja Ampat. Hafalan saya alhamdulillah 1 juz setengah. Nama saya Yudit Istilah Nursaro Modar, saya dari Fakfak. Saya sudah menghafal 2 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Al-Sari Masipa. Asal saya dari Tanah Merah, Papua Barat. Sudah hafal setengah juz. Terima kasih Al-Quran. Terima kasih Al-Quran. Allahu Akbar.